Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Puji Tuhan, pagi ini kembali saya ajak kita menjumpai hal yang berhubungan dengan sekitar doa. Kita menjumpai Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11. Di situ perikopnya hal pengabulan doa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, kita menjumpai lagi sekitar doa. Di sini kita menemukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang pengabulan doa. Kita biasa menemukan orang bertanya, apa sih untungnya kok berdoa terus? Apa dia punya doa tidak dijawab sampai dia berdoa terus? Kita tidak bisa berpikir seperti itu karena kita tidak mengerti apa untungnya kita berdoa. Alkitab mengatakan dengan jelas, doa membuat Allah mengingat kita. Bukan Allah bisa lupa, tetapi doa membuat kita menjadi prioritas di mata Tuhan. Kita menemukan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 8 ayat 1. Allah ingat akan Nuh. Karena apa? Karena ada doa. Allah ingat akan Abraham. Karena apa? Karena doa. Allah ingat di sini bukan berarti Allah lupa sebelumnya, tetapi Allah memberikan prioritas untuk orang-orang yang berdoa. Dalam Kejadian 30 kita temukan Allah ingat akan Rahel. Bahkan apa yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 7 itu juga doa untuk mengingatkan Tuhan. Nah, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika selalu berdoa, maka kita selalu mencari prioritas di mata Tuhan. Karena makin banyak kita berdoa, makin banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dengan kehidupan kita. Yang kedua, doa membuat Allah menjawab kita. Kita ingin berdiskusi, berbicara dengan orang yang selalu menjawab pertanyaan kita. Orang yang membalas apa yang kita sampaikan. Apa terjadi kalau kita telepon dan kita sudah ngomong panjang lebar, ternyata orang di seberang tidak dengar apa yang kita ngomong? Kita akan putuskan segera dan cari sambungan lagi. Karena kita ingin menerima jawaban atas apa yang kita sampaikan. Itulah yang diingatkan kepada kita di dalam doa. Allah mengingatkan siapa yang meminta, dia akan mendapat. Siapa yang mencari, siapa yang mengetuk, mereka itu akan memperoleh jawaban. Itu adalah ungkapan di mana Allah menjawab kita di dalam doa. Hal yang ketiga, doa adalah hal yang penting untuk kita lepas dari kelemahan kita. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tetapi jika kita perbanyak doa, maka kelemahan itu dengan pelan namun pasti kita akan tinggalkan.
karena doa kita perbanyak. Jika kita tidak perbanyak doa, maka kita akan melihat ada banyak rintangan di depan kita. Ada banyak masalah kita. Sebab itu dalam Amsal Sulaiman 3 ayat 5, Tuhan akan meratakan jalan kita di dalam doa-doa kita. Tuhan menolong kita di dalam kesesakan kita. Sebab itu kita perlu berdoa, karena doa menjadi bahagian yang penting bagi kehidupan orang percaya. Sebab itu mari, biarlah sepanjang hari ini, di tengah kesibukan, di tengah kegiatan, carilah waktu untuk kita berdoa. Karena Allah memprioritaskan orang yang berdoa. Allah menjawab setiap permohonan orang di dalam doanya. Dan Allah menolong kita di dalam kelemahan kita di saat kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami berdoa, kami tidak berbicara sendiri, tapi kami berbicara dengan Allah yang selalu mau menjawab doa permohonan kami, dan Allah yang mengasihi kami. Sebab itu kembali pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak jauh dari Tuhan walaupun kami bekerja. Kami tidak jauh dari Tuhan walaupun kami sedang berbisnis. Kami tidak jauh dari Tuhan walaupun kami sedang menuntut ilmu. Terlebih kami di rumah yang tidak kemana-mana, kami selalu menyediakan waktu untuk dapat berdoa bersekutu dengan Engkau. Karena di dalam doa kepada Tuhan, kami mendapatkan prioritas utama. Engkau segera menjawab karena doa kami. Sebab itu kami bersyukur untuk janji firman-Mu bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau, di dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Dan oleh sebab itu kami bersyukur dan memulaikan hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Jumat, di mana kita menggunakan hari ini untuk berdoa dan berpuasa yang akan dimulai pada jam 1 siang. Dan saudara dapat berdoa dan berpuasa untuk bangsa, untuk pemimpin bangsa, untuk setiap orang percaya, dan juga untuk rakyat kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.